Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahendra dengan NPI 146210007. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ETS dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak di kelas A. Jadi untuk tugas ETS-nya yaitu membuat sebuah aplikasi berbasis mobile dengan Flutter. Untuk langkah awalnya saya akan membuat atau menyimpan dari file direktori project saya. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah project baru dari Flutter-nya. Nah, jadi untuk file dari Flutter-nya itu saya sudah create. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek file Flutter-nya. Bentar. Nah, jadi di sini sudah eh, terbuat package dari file Flutter-nya, di mana ini adalah file bawaannya. Nah, untuk membuat project dari ETS-nya, saya tidak membutuhkan file dari main-nya ini, di mana saya akan menghapusnya. Dan untuk membuat tugas dari ETS-nya, saya akan membuat codingan ulang untuk menyelesaikan dari tugas tersebut. Nah, jadi setelah semuanya sudah saya hapus, kali ini saya akan membuat codingan awal untuk mengerjakan ETS-nya, di mana untuk awal-awalnya kita import terlebih dahulu package dari Flutter-nya, yaitu berikut. Lalu kita buat void berisikan kita buat kelas terminal oke. Itu motif AVP dengan tutorial saya buat
Oke. Oke. Ini lalu kita buat. Terus, oke. Nah, oke. Jadi sedikit penjelasan untuk awalan dari codingan pembuatan ETS-nya. Di sini saya mengimport untuk langkah-langkahnya saya mengimport terlebih dahulu package Flutter-nya dari material Dart. Lalu saya membuat sebuah void main yang bernamakan main yang nantinya akan menjalankan sebuah variabel konstanta bernama myApp ini. Nah, lalu saya membuat sebuah kelas dari ininya, sebuah variabel bernama myApp ini yang terhubung atau extends dengan bawaannya dari Flutter, Flutter itu stateful widget. Nah, lalu di dalam kelas myApp ini kita menggunakan sebuah super key. Lalu untuk selanjutnya dari widgetnya yaitu override dengan widget build lalu return sebuah material app yang berisikan nantinya yaitu di sini saya membuat sebuah titelnya ETS PAB dengan NBI saya. Lalu untuk saya menentukan warna temanya, temanya yang yaitu dengan primary swatch-nya berwarna hijau. Nah, nanti setelah selesai membuat ini, saya membuat sebuah variabel baru yang bernama variabel baru konstanta yang bernama my homepage. Ini di mana ini nanti akan difungsikan sebuah titelnya yaitu bernama nama saya dan NPI saya. Dan untuk sebuah titelnya ini akan muncul di atas dari sebuah widgetnya atau HP-nya. Nah, jadi untuk awalannya kita buat seperti ini terlebih dahulu. Untuk nantinya ini memang masih terdapat banyak errornya karena memang ini belum saya panggil, begitupun yang lainnya karena ini nanti masih tetap akan berlanjut. Jadi mungkin ini untuk awalannya terlebih dahulu. Jadi setelah membuat codingan untuk kelas MyApp-nya, lalu kita mengoverride dengan widgetnya yang berisikan ada title, lalu ada warna. Nah, saatnya saya membuat kelas baru untuk memanggil dari yang ada di widgetnya yaitu bernama variabel myHomepage. Kita buat kelasnya terlebih dahulu. Page lalu extends. Then page.
Sorry, saya tidak tahu. Buat oh sorry, itu buat bolehan, bolehan, lalu bolehan, lalu itu saja yang kon lalu seperti bilang kemudian lalu setelah itu kita membuat eh, variabel string di mana value-nya itu adalah nantinya dibuat kayak semacam drop down. Nah, ini membuat sebuah isi dari drop down-nya itu dan list string kita buat namanya level customer terus dibuat atas string kita buat array-nya biasa lalu pelanggan spesial istimewa. Lalu setelah itu kita membuat integernya jumlah pembelian
integer buat diskonnya, buat 2 saja. Oh, diskon lalu integer. ppn-nya kita buat 0, integer grand total buat 0 terlebih dahulu, lalu ada bayar 0, kembalian kembali 0. Nah, kita cek terlebih dahulu. Oh, ini coba kita buat dulu saudara teh. Oke, oke, oke. Ini form state-nya gini. Oke, nah, jadi sedikit penjelasan dari codingan yang baru saya buat. Jadi saya itu membuat kelas baru bernama My Homepage yang dimana ini tuh extensnya atau menyambung dengan sebuah widget yang bernama stateful widget ini. Nah, lalu kelasnya ini tuh bertipe konstanta dengan menggunakan super key dan membutuhkan judul, yaitu dengan ditunjukkan dengan required this title. Nah, lalu titelnya kita buat di sini dengan codingan final string title. Nah, lalu kita mengoverride lagi kelas my homepage ini, namun dengan create state. Nah, di mana nantinya itu larinya akan ke sebuah variabel my homepage state ini. Kita setting kosong dulu lah. Nah, setelah sudah membuat state baru atau mengoverride dari kelas my homepage ini, kita inisialisasi lagi di kelasnya my homepage state. Jadi di sini nanti saya membuat kelas baru bernama underscore my homepage state sesuai dengan ini. Nah, ini berhubungan dengan state my homepage ini. Nah, jadi kelasnya ini saya buat state bernama ini my homepage. Nah, lalu saya membuat create state baru atau state baru bernama my homepage state. Nah, dari my underscore my homepage state ini saya buat kelas underscore my homepage state yang homepage state. Nah, ini tuh menyambung dengan yang ini tadi. Lalu di dalamnya ada final form key yang menggunakan global key lagi dan berisikan form state. Nah, di sini kita menginisialisasi semua variabel atau data yang dibutuhkan untuk aplikasi kita nanti, yakni kita memiliki hari libur, lalu ada variabel saudara, yang dua-duanya ini bertipe integer dan bernilai 9. Lalu untuk pilihan dari sebuah menunya, itu ada saya buat bernama teh, lalu kopi, lalu americano, dan robusta. Nah, ini saya setting false dulu, lah, dan bertipe boolean. Lalu ketika sudah menginisialisasi variabelnya, saya membuat text editing controller yang dimana ini nanti digunakan untuk mengkontrol semua ini, semua variabelnya itu menyambung ke ada yang tanggal controller, lalu grand total atau total semua belanjaannya, lalu ada diskon juga, lalu ada kembalian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya membuat sebuah variabel lagi, yakni berisikan pelanggan-pelanggannya yang dimana nanti itu tampilannya seperti dropdown. Nah, di dalam dropdownnya itu berisikan string, yakni stringnya itu ada pelanggan biasa, lalu pelanggan, lalu ada pelanggan istimewa. Nah, ketika sudah membuat isi stringnya, array dari dropdownnya, lalu saya set dari seperti kayak jumlah pembeliannya, saya mulai dari 0, lalu diskonnya sebesar 2, ppn-nya saya setting dengan 0. Nah, untuk grand total juga saya setting 0, lalu pembayaran saya setting 0, lalu kembalian juga saya setting 0. Kenapa saya setting 0? Nanti kita memfungsikan seperti kayak jumlah pembelian, lalu mungkin
grand total bayar kembali itu akan menyambung sesuai dengan inputan kita sendiri. Jadi misalnya saya beli 2 item. Nah, nanti kita buat settingannya, nanti misal diskonnya 2, saya setting 2, nanti mungkin bisa bertambah seiring pembeliannya juga bertambah. Seperti grand totalnya juga. Jadi nanti totalnya akan mencakup dari apa yang kita inputkan. Jadi untuk langkah kedua seperti ini. Jadi ini sebenarnya masih ada lagi codingan lainnya, karena ini juga masih ada yang error, seperti my homepage-nya ini, lalu ini juga my app-nya. Nah, nanti ini akan menyambung semua dari mulai video yang tadi awal, lalu juga sampai yang terakhir nanti. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu setelah kita menginisialisasi variabelnya, jadi di sini saya melakukan perubahan sedikit. Untuk yang tadinya itu saya buat variabel cafe atau menu-menu cafe, saya ubah menjadi sesuai apa yang ada di Word, yakni menggunakan ABC, BBB, XYZ, dan WWW. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu saya ingin membuat sebuah function untuk sebuah function atau form itu di mana difungsikan untuk menginputkan gambar. Jadi kita menggunakan image picker dari Flutter-nya. Nah, untuk menggunakan image picker yaitu sebenarnya harus menginstal terlebih dahulu. Tapi di sini untuk mempersingkat waktu saya udah install sebelumnya. Yakni di sini tandanya jika sudah menginstalnya terdapat image picker di pubspec YAML-nya dan juga ada di pubspec log-nya. Menginstal dari package image picker-nya dari Flutter, kita menginisialisasinya atau mengimportnya di codingan kita, di mana nanti ini image picker-nya digunakan untuk form inputan gambar. Nah, untuk awal-awalnya kita import terlebih dahulu. Kita import sebuah package dari package image picker. Nah, ini. Lalu import juga .io. Oke. Jadi setelah mengimportnya, kita tambahkan di sini karena kita menggunakan image picker. Jadi file dari gambar inputannya itu berupa file. Lalu kita inisialisasi lagi di sini. Nah, ini nantinya kita gunakan untuk inputan dari image-nya. Jadi kita biarkan saja terlebih dahulu. Lalu kita membuat sebuah function di mana function ini tuh akan berguna untuk tombol resetnya nanti. Jadi ketika diklik itu akan menghapus semua catatan sebuah notanya tadi. Jadi kita buat void baru di sini bernama reset form. Kita buka di sini, kita set state-nya dulu. Nah, set state lalu ada tanggal controller. Kita setting clear. Oke. Lalu ada hari libur. Hari libur. Kita setting 0. Lalu ada saudara. 0. Sorry, ini tuh saudara 9. Lalu ada ABC. Oke, kita setting 0. ABC beroverlayer. So,
lalu ada jumlah pembelian, kita setting 0, diskon juga kita setting 0, VPN juga setting 0, grand total pembeli. Oke, jadi mungkin ini pas, lalu kita buat video. Nah, ini saya akan membuat sebuah function buat image speakernya nanti. Kita menggunakan view.void pic image bersifat asinkronus. Sinkronus. Kita di sini image speaker. Kita lalu kita membuat source-nya itu image search. Oke, kita sedikit melakukan looping jika tidak sama dengan itu akan mereturn set state image lalu oke, kayaknya nggak ada yang error di sini. Jadi sedikit saya jelaskan. Barusan saya membuat sebuah function untuk reset buttonnya. Jadi ini merupakan sorry reset. Nah, jadi di sini saya membuat proof function di mana function yang void reset ini akan saya gunakan untuk mereset sebuah formnya. Jadi ketika sudah diinputkan lalu ada button reset, itu semuanya akan terhapus otomatis. Di mana yang dilakukan adalah men-set state-nya seperti tanggal kontrolernya dihapus semua. Jadi ini semua yang dihapus adalah yang ini. Semua variabel yang ada di sini. Ini maupun yang ini. Lalu ada juga saya membuat function input gambar di mana saya menggunakan ini import dari image speaker-nya sebuah package-nya. Lalu saya inisialisasi di sini dengan menggunakan future void pic image bernama pic image yang bersifat asinkronus. Lalu di dalamnya ada final picker yaitu image speaker-nya berupa 0 dulu. Lalu ada final picket file-nya. Jadi di picket file ini ketika user menginputkan, kita menunggu dulu, await, picker dari pick image-nya. Jadi nanti diarahkan. Jadi ketika user ingin menginputkan, menambahkan gambar, itu akan menunggu beberapa detik, lalu akan diarahkan ke galeri sebuah device-nya. Di mana kita menggunakan ini source-nya berupa image source galeri. Lalu di sini ada sedikit perulangan atau looping perumpamaan yaitu jika picket filenya tidak sama dengan 0, yang artinya jika gambarnya itu ada, itu akan memunculkan image-nya. Nah, jadi di sini picket file.py. Jadi seperti itu. Eh,
Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan ke function selanjutnya. Jadi setelah membuat function image filenya atau image speaker-nya itu, langkah selanjutnya yaitu membuat widget atau layout-nya. Dimulai dari di sini saya sudah sediakan sebuah struktur di mana di sini tuh ada widget berisikan scaffold, mereturnkan sebuah scaffold yang berisikan ada app bar, lalu ada titelnya juga. Lalu setelah ada app bar juga ada yang namanya body. Nah, di dalam body ini membuat sebuah layout builder di mana mereturnkan sebuah single child scroll view. Jadi nanti akan scroll single atau scroll lurus ke bawah saja. Jadi di dalamnya itu ada sebuah jadi di itunya di setting dengan min height-nya, lalu ada form. Jadi di layout-nya itu berisikan form sesuai yang kita butuhkan dan berbentuk kita setting awalnya kontainer dulu, lalu ada kolom atau ada row. Nah, untuk layout-nya saya setting di padding-nya yaitu all berupa nilai pixelnya yaitu 20. Lalu mereturn sebuah kolom. Nah, di dalam kolomnya terdapat children lagi yaitu row. Nah, di dalam row ini, di dalam children-nya kita baru bisa mengisikan sebuah formnya. Dimulai dari saya akan buat sebuah mungkin tampilan awalnya yaitu form untuk input gambar. Kita buat clip oval, lalu di dalamnya ada child berupa image file, tidak sama dengan dulu, tanggalnya image file, image file. Lalu ada width-nya kita setting 100 cukup kayaknya. Oke, mungkin pas. Lalu kita coba di sini. Lalu di klik ovalnya kita berisikan dengan width sebesar mungkin 10 macam cek. Reset. Reset. Oke, ini kosong. Lalu ada image. Terus mungkin seperti ini, kalau kita buat lagi mungkin segini. Oke. Oke, jadi di sini saya membuat satu buah form yaitu berbentuk oval. Jadi nanti
gambar yang akan saya tampilkan itu berbentuk oval dengan ukuran yaitu 100 kali 100. Nah, di dalam klip oval ini berisikan child yang berubah jika image filenya tidak sama dengan nol, maka akan memunculkan fotonya itu tersendiri dengan ukuran 100 kali 100. Nah, lalu kita buat size box. Size box ini untuk tampilan formnya atau ukuran formnya dengan width-nya itu 8 pixel. Nah, di dalamnya terdapat sebuah button, elevated button yang di mana jika diklik itu akan memunculkan big image yang akan nyambung di sini. Big image yang kita buat tadi ini. Nah, di dalam buttonnya juga akan terdapat teks yang tertuliskan browse gambar. Jadi untuk form input gambarnya kita sudah buat. Lalu selanjutnya kita akan membuat form-form yang lainnya. Jadi setelah membuat clip oval atau form untuk tampilan gambarnya, lalu langkah selanjutnya yaitu membuat sebuah form untuk seperti nomor nota atau mungkin yang seperti nama pembeli dan lain-lainnya. Jadi di sini saya akan membuat formnya, dimulai dari saya akan men-setting paddingnya terlebih dahulu. Setting lalu paddingnya ambil top, kita setting topnya itu mungkin teks fill. Bertanya itu outline input. Oke, nah itu outline itu oh sorry. Mungkin sudah ini adalah validator karena yaitu berikutnya dulu di Oke, jadi di sini saya membuat satu buah form, yaitu form untuk nomor nota. Nah, di mana saya setting paddingnya terlebih dahulu dengan menggunakan add insert only di bagian topnya 20. Jadi perbedaan ini dengan yang all. Nah, nantinya di sini tuh akan setting hanya untuk topnya saja. Untuk kanan kirinya tetap saya setting sama yaitu 20. Soalnya udah nyambung dari all-nya yang atas. Nah, formnya kan berupa text from field. Di dalam text from field ada decoration. Nah, di dalam decorationnya itu kita menggunakan border dan juga label text. Atau bisa kita sebut dengan placeholder-nya.
Nah, untuk bordernya kita gunakan outline border. Nah, untuk setiap form kita menggunakan validator di mana nantinya jika usernya itu tidak menginputkan apa-apa, lalu ketika disubmit itu akan memunculkan alert atau simbol yang berupa teks yaitu berbunyi nomor nota tidak boleh kosong. Jadi seperti itu untuk sebuah form dari nomor notanya. Nah, lalu kita buat form yang lain sama dengan heading coba seperti ini. Teks output declaration automation. Oke, yuk dulu tidak is empty. Oke, lalu kita kosong menentukan nol. Oke. Nah, sama seperti yang ada di nomor nota. Jadi untuk inputan nama pembeli juga kita menggunakan text from field yang dimana fieldnya itu nanti atau formnya ada dekorasinya berupa border dan juga label teks. Lalu ada validatornya juga sama di mana ketika akan disubmit jika user tidak menginputkan akan memunculkan alert atau tanda berbentuk string yaitu nama pembeli tidak boleh kosong. Lalu setelah membuat dua form, kita coba membuat form lagi yaitu berupa drop down. Oke. Jadi drop down itu agak sedikit berbeda. Coba dulu insights awalnya kita coba tengok drop down from field. Bagus tombol. Item terdapat itemnya itu level customer lalu map. Oke, drop down menu is menu item value text. Oke, oke, itu
guys. Itu memulai sekarang. Pada situ dulu. Sudah. Value-nya yaitu pelanggan biasa, maka akan mendapatkan skornya itu 0. Oke, bagaimana menurut answer if and berlepas penilaian akan menentukan diskon buat if value-nya berupa orang spesial paling istimewa atau biasa pelanggan istimewa. Maka akan menentukan diskonnya yaitu oke. Jadi kita set state dulu beli diskon controllernya. Diskon sama dengan diskon dia ada controller grand total X kan cuma kemudian minus diskon 100.000 untuk kuning ditambah kakak. Kita set di sini dulu diskon. Oke. Nanti kita akan buat function ini nih ya. Function apa? Coupling momentum teks ini error. Oke. Email ini. Oke.
Jadi eh, saya barusan membuat sebuah 3 form, ya ini berupa form untuk nomor nota, lalu ada form untuk nama pembeli, dan juga ada drop down untuk inputan jenis pelanggan. Jadi untuk inputan jenis pelanggan di sini sama sebenarnya sama, tapi yang berbeda di sini yaitu jika form yang lain menggunakan text form field, di sini kita menggunakan drop down button form field. Nah, jadi di sini memanggil itemnya kita set bernama level customer, lalu yang di mapping itu berbentuk value-nya E. Nah, E ini menuju ke untuk menu itemnya. Jadi di drop down-nya itu kita setting isinya itu dengan variabel E. Nah, E berupa teks, lalu ada dekorasi sedikit sama seperti yang lain dengan border, lalu ada label teks. Nah, jika diklik button button drop down-nya jika diklik akan mengubah yaitu on change yang berupa value. Value-nya kan E. Nah, di sini kita setting integer diskon. Jadi untuk diskon awalnya kita setting sebagai 0. Nah, lalu jika misalnya user memilih seorang yang biasa, itu akan tetap 0. Nah, lalu ada looping lagi, perumpamaan lagi yaitu jika value-nya berupa pelanggan, maka akan otomatis diskonnya berubah menjadi 2. Begitupun untuk pelanggan istimewa itu akan berubah menjadi 4. Nah, jika perulangan ini sudah dilakukan, maka menggunakan set state untuk diskon controllernya. Di sini kita menggunakan variabel DSKN seperti ini. Nah, untuk variabel untuk function controller seperti grand total, lalu diskon, lalu ada kembali dan lain-lainnya kita akan lanjutkan. Jadi setelah kita merecord atau membuat sebuah diskon, function diskon controllernya, yaitu selanjutnya membuat function grand total controller dari controller yang sudah di set di sini. Nah, di sini. Lalu berisikan di mana jumlah pembelian dikurangi jumlah pembelian dikali diskon dahulu dibagi 100, lalu ada ditambah sebanyak 2 kali dan juga dikali dengan PPN. Nah, jadi grand totalnya didapat dari jumlah pembelian dikurangi jumlah pembelian dikali diskon dibagi 100. Jadi seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat sebuah form lagi, yakni form untuk input tanggal atau date picker, bisa kita sebut dimulai dari cons setelah ini dapat validatornya. Di sini tuh berupa video. Is MD
Nah, lalu kita buat lagi di sini yaitu on top bersifat asinkronus itu oke fokus date time record show date record konteksnya teks ini dia date-nya and no the first date time kita buat sebuah perulangan jika record tidak sampai dengan dulu maka set step dimunculkan yaitu tambahkan download teks lanjut mantap selanjutnya terus string oke nah jadi setelah saya membuat dropdown buat jumlah pembelian eh, nama pembeli atau level customernya. Jadi saya membuat sebuah form lagi untuk inputan tanggal pembelian. Jadi bentar ada errornya sedikit. Show the record context oke. Data close. Oke, bentar. Jadi untuk ini saya buat count padding, lalu text from field, lalu ada tanggal controllernya buat controller. Seperti biasa ada decorasinya yaitu border dan label text. Ada validatornya juga. Jadi jika inputan tanggalnya tidak diisi akan memunculkan alert yaitu tanggal pembelian tidak boleh kosong. Lalu ada on tab yang bersifat asinkronus yang berisikan fokus scope yang memunculkan konteks yang berupa request dari fokus node dan isinya yaitu ada initial date, first date, last date dan juga ada sebuah perulangan atau perumpamaan jika big tidak sama dengan nol maka akan munculkan eh, pilihan tanggalnya yang nantinya akan dikonversi menjadi string. Jadi seperti itu. Oke, lalu kita akan lanjut di form selanjutnya. Nah, jadi setelah membuat sebuah form untuk inputan tanggal, itu terdapat error ternyata saya salah menuliskan atau tipu bahwa datetime-nya itu untuk
D sama T-nya itu ternyata huruf besar. Nah, jadi di sini saya akan membuat form baru, yakni untuk inputan jumlah pembelian. Jadi di sini kita sama di proses Oke, di sini itu oh, sorry. Ini tuh jadi di sini harusnya jika boleh seperti on change video step level yaitu grand total controller dari teks. Oke, jadi cuma kembalian oh ini itu sebelumnya tidak cuma kembaliannya cuma minus dikali diskon
Oke, kemudian dikurangi. Oke. Jadi saya sudah membuat untuk form jumlah pembelian sama seperti yang di atas, yaitu ada berupa text from field, lalu ada validatornya, lalu ada on change-nya juga. Ketika di set, jika di memunculkan value akan memunculkan set state bagian integernya. Lalu di bawahnya ada controller buat menghitung total jumlah pembelian dan jika ada diskonnya. Nah, lalu setelah itu saya akan membuat form baru untuk settingan diskonnya. Betulkan. Oke. Mengerjakan nol sama kita coba enable-nya false. Nah, jadi saya di sini membuat dua, yaitu ada form untuk input jumlah pembelian dan juga diskon. Jadi di sini diskon sangat sederhana, seperti kayak yang di atasnya berupa text from field, lalu ada dekorasinya, ada validatornya. Nah, lalu untuk form diskon, saya setting untuk false-nya terlebih dahulu, lalu dihubungkan dengan controller yaitu diskon controller. Nah, jadi setelah membuat form untuk diskon, di mana untuk langkah selanjutnya yaitu saya sudah mempersiapkan juga kode dari apakah pilihan, yaitu apakah hari libur atau bukan. Yakni di sini saya membuat paddingnya yaitu 8. Lalu ada row. Jadi di sini tuh saya menggunakan divider, di mana divider itu sebenarnya sama kayak scroll juga, scroll ke bawah. Nah, itu terdapat kolom, awalnya kolom yang berisikan children-nya yaitu teksnya, lalu di dalam kolomnya terdapat divider. Nah, di dalam divider terdapat row-nya. Nah, row di sini tuh saya menggunakan main axis alignment
ya di mana alignment-nya itu biar rata, lalu ada value-nya yang berupa radio box atau kotak itu berupa satu value-nya, lalu ada di group value. Group value-nya sebenarnya mengikuti inputan yang di awal. Nah, ini hari libur itu sama. Jadi kita menggunakan inputan yang ada di inisialisasi awalnya. Nah, jadi di sini ketika value-nya satu, itu grand totalnya dikurangi 2.500, lalu ada konteksnya, jika diklik ya. Nah, lalu ada radio value-nya nol atau yang dimaksudkan tidak, itu memunculkan set state, yaitu grand totalnya bakalan ditambah 2.500. Jadi di sini maksudnya ketika button diklik, ketika pilihan atau form pilihannya, yaitu jika bernilai satu atau yes, itu akan melakukan operasi di sini. Nah, di operasi di sini totalnya yaitu grand total bakalan dikurangi 2.500. Nah, lalu jika tidak, maksudnya jika tidak hari libur, itu akan bertambah sebanyak 2.500. Jadi seperti itu. Lalu ada juga sama sebenarnya seperti di atas, yaitu form pilihan, yaitu apakah saudara. Jadi di apakah saudara ini saya juga sama menggunakan main axis elemennya center, yaitu berada di tengah-tengah, yaitu nah lalu ada jika value-nya satu atau iya, jika saudara itu akan memunculkan grand totalnya berkurang sebanyak 5.000. Lalu jika tidak, itu akan bertambah sebanyak 3.000. Jadi seperti itu. Jadi setelah membuat grouping atau dari pilihan yang saudara dan juga ada hari liburnya, lalu untuk langkah selanjutnya yaitu membuat sebuah checkbox atau pilihan, yaitu untuk memilih bahwa menu apa yang akan dipesan oleh usernya. Jadi di sini untuk awal-awal kita membuat konteks, memilih dengan teksnya yaitu pilih jenis yang dibeli, lalu ada teks align-nya, lalu const divider sama aja yang kayak yang di grouping ini. Nah, baru ada kolomnya. Nah, jadi di dalam kolom memunculkan children dan di dalam children-nya yaitu terdapat row lalu tampilan untuk formnya saya menggunakan elemen center dengan di sini yaitu main axis alignment yaitu center. Nah, lalu ada juga children-nya dengan checkbox dengan value-nya ABC. ABC di sini dimaksudkan yaitu inputan yang ada di sini yang bersifat boolean. Nah, untuk menunya sudah saya setting. Nah, ini di ABC. Nah, jadi jika diklik itu akan grand total controllernya otomatis akan menambah nilai 100. Nah, jadi jika tidak akan berkurang 100. Jadi di sini maksudnya yaitu ketika user ingin memesan menu ABC itu jika memesan memunculkan nilai yaitu grand total controllernya ditambahkan dengan nilainya 100. Nah, jika tidak itu akan berkurang 100. Ini sebenarnya sama kayak semacam placeholder-nya. Nah, lalu ada value-nya yang lain yaitu menu BBB sama seperti ABC tadi jika tapi di BBB ini untuk harganya saya set beda yaitu jika usernya memilih menu BBB itu akan menambah 500. Tapi jika tidak itu akan berkurang 500. Sama seperti placeholder-nya yaitu BBB. Lalu ada row lagi. Saya setting center juga dengan value-nya XYZ. Nah, XYZ ini sama seperti yang lain kayak ABC dan BBB tadi, tapi di sini bernilai 200. Yang artinya jika user memilih menu XYZ itu akan bertambah jadi nilainya 200. Tapi jika tidak itu akan berkurang 200. Nah, yang saatnya ini menu yang terakhir yaitu www sama seperti yang lain
Jadi jika usernya memilih www, itu akan bertambah 100, lalu jika tidak akan berkurang 100. Jadi seperti itu. Jadi untuk form checkbox atau pilihannya sudah kita selesaikan. Ini dimulai dari menu, lalu ada pilihan hari libur atau tidak, termasuk saudara atau bukan, itu sudah kita bikin dan sengaja saya siapkan terlebih dahulu soalnya memang codingannya sangat panjang demi untuk menghemat waktu dan juga tidak berlama-lama. Saya siapkan terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setelah membuat pilihan checkboxnya, langkah selanjutnya itu kembali seperti awal yaitu membuat field atau text from field lagi. Tapi kali ini untuk PPN, jadi jika PPN-nya sama sebenarnya, jika PPN-nya tidak kosong memunculkan nilai, maka akan melakukan operasi berikut. Jadi seperti ini. Lalu jika tidak kosong akan memunculkan grand total controllernya seperti ini. Jadi maksudnya PPN di sini menghitung semua nilai value yang ada di tiap pilihan menunya. Lalu ada lagi input atau text from field baru untuk grand total. Jadi untuk total semuanya. Nah, ini sama seperti seperti yang atas, ada enable false-nya. Lalu untuk controllernya kita menggunakan grand total controller. Lalu lalu ada uang dibayar atau pembiayaan uang dari usernya. Jadi user memasukkan uang berapa, jadi semacam itu. Lalu ini memunculkan kembaliannya. Nah, lalu ada juga form baru, yakni uang kembali atau kembalian. Jadi seperti itu, sama. Controllernya menggunakan kembali controller dan di enable awalnya yaitu false. Nah, lalu di sini ada sebuah eh, function baru. Sebenarnya di sini untuk membuat semacam jika diklik submit-nya itu akan melakukan processing. Jadi seperti yang ditulis di sini yaitu jika disubmit kontennya akan memunculkan text processing di mana itu menjalankan semua operasi yang sudah kita buat. Nah, lalu ada lagi, nah di sini reset form kita sudah setting di awal tadi. Nah, tapi untuk buttonnya kita buat di bawah di sini. Lalu ada juga ini form untuk tampilan hasil inputnya semacam apa, lalu tanggal beli, jumlah pembelian dan lain-lain. Nah, jika disubmit maka akan menampilkan eh, tampilan hasil inputan yang kita buat. Jadi sekian untuk source code-nya. Nah, mungkin langkah selanjutnya yaitu akan mengetes sebuah fungsinya, semua fungsinya yaitu kita akan coba running di emulator. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan debugging buat running programnya seperti yang ada di tampilan sebelah saya. Kita coba browsing gambar, nomor nota kita coba satu, lalu nama pembeli, ya jenis pelanggan biasa, tanggal belinya kita coba di bulan kemarin, cuma pembelian satu, hari libur ya. Ya, kita coba di pelanggan istimewa. Pelanggan istimewa sudah benar memunculkan diskonnya 4. Lalu jika pelanggan biasa diskonnya 2, jika biasa tidak ada diskonnya. Kita coba pelanggan biasa hari libur ya, saudara ya. Benar itu mengurangi nilai 5.000, jika tidak akan. Oke. Nah, lalu kita coba di nilai ABC, PPN-nya kita coba 2, mau dibayar 10. Nah, jadi seperti ini.
Jadi usernya memilih ini mendaftar ke satu dan jumlah pemilihan dua menambah pemilihan nah ini tampilan hasil akhirnya seperti ini. Jumlah pembeliannya 2, lalu diskonnya 2% hari libur ya. Lalu jika saya reset akan kembali nol. Jadi seperti itu. Mungkin kira-kira penjelasan tugas ETS dari saya cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan selamat malam buat Bapak dosen dan juga rekan-rekan yang menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.